Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun saat ini berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tidak terasa kita masuk di minggu kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Kita percaya kebaikan Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kebaikan-Mu yang terus boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun saat ini mereka beribadah. Kami percaya Tuhan menjamah dan memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merasakan sukacita dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita awali ibadah kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Besar kasih setia Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Mari kita dengan lebih sungguh lagi datang memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Mari bersama-sama kita nyanyikan. kasih Tuhan, terima kasih kami sudah boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di sini Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah penyembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau. Biarlah pujian kami ini semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita semua yang siap untuk bersorak-sorai, kita sama-sama katakan amin. Mari kita bersorak-sorai muji Tuhan, glory haleluya. Kita bertepuk tangan, kita bersuka cita. Kita percaya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
Mari saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya tiap langkah kita senantiasa diatur oleh Tuhan. Dan tangan Tuhan itulah yang senantiasa memimpin hidup kita. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan beri kesempatan, kalau sebentar kami akan dengar firman, urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, supaya kami menjadi pendengar firman yang baik, dan hamba-Mu menjadi penyampai firman yang baik, dan firman yang akan kami dengar, kami mengerti, bisa kami renungkan, dan terutama bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur siap mendengar firman-Mu, kita yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Sekali lagi saya menyapa, shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur, kita sudah dengar firman perintah Tuhan bahwa Roh Kudus adalah GPS dalam diri kita. Sehingga Dia yang menuntun kita untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan jalan Tuhan bagi hidup kita. Ya, mari kita belajar hari ini dari kehidupan seorang Daud. Mari kita baca 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Saya akan membacakannya buat kita semua. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Perikop yang kita baca ini adalah sebuah peristiwa dalam hidup Daud ketika dia baru saja diurapi menjadi raja. Jadi Daud itu pada waktu perikop ini, dia adalah pemimpin baru, masih muda. Firman Tuhan menuliskan di ayat sebelumnya bahwa usia Daud ketika diurapi menjadi raja adalah 30 tahun. Jadi usia pemimpin rata-rata sekarang itu dia masih muda. 30 tahun. Dan pada waktu itu dia langsung diserang oleh musuh, yaitu orang Filistin. Problem orang muda hari ini adalah terutama pemimpin, karena Israel waktu itu termasuk salah satu bangsa yang besar, ada kecenderungan untuk sombong, mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan. Pemimpin-pemimpin baru apalagi yang masih muda itu biasanya menggunakan pikirannya, menggunakan pengetahuannya. Tapi Daud, kalau kita baca tadi di ayat 19, Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, ini yang istimewa dari Daud yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan dan yang harus kita lakukan. Daud walaupun seorang pemimpin, dia punya pengalaman dan dia banyak punya pasukan dan dia banyak punya penasehat-penasehat. Yang pertama dia bertanya kepada Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Dan Tuhan menjawab dia. Dan setelah dia mendengar jawaban Tuhan dan setelah dia dengar rencana Tuhan dan dia mendengar kehendak Tuhan itu, Daud melakukannya. Ayat 20 menyatakan bahwa Daud melakukan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan itu? Musuhnya diserahkan kepada Daud. Ayat 19 kalimat terakhir berkata, majulah, ini kalimat dari Tuhan. Sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Mendengar rencana Tuhan itu, kehendak Tuhan itu, Daud kemudian bergerak menyerang dan akhirnya rencana Tuhan itu terjadi atas dirinya. Jadi saudaraku,
nggak gampang untuk ikut, untuk melakukan rencana Tuhan. Dibutuhkan sebuah keputusan yang namanya ketaatan. Itu yang membedakan Daud dari orang-orang Kristen hari-hari ini. Dan kita harus mengikuti apa yang dilakukan Daud ini. Tidak sedikit orang Kristen yang menggunakan pengetahuannya. Banyak yang pintar, ya. Banyak yang punya pengalaman, ya. Dan dengan teknologi hari ini semua informasi itu bisa kita dapat. Dari sosial media, dari Google contohnya. Apakah Daud punya sumber pengetahuan itu? Punya. Dia pasti punya tentara, dia pasti punya panglima perang. Tapi yang pertama dia tanya, apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Dan kemudian setelah dia dengar itu, dia melakukan tindakan yang sesuai dengan rencana itu, maka rencana itu terjadi atas hidupnya. Nah, kalau bicara rencana Tuhan, kita membayangkan harusnya seperti Daud ini, kemenangan. Berkat, apa lagi? Itu yang kita bayangkan rencana Tuhan. Tapi kalau kita belajar dalam perjanjian baru tentang hidup Yesus, bandingkan rencana Bapa terhadap Yesus. Yesus itu harus diserahkan kepada musuh-musuhnya, ke tangan orang yang memusuhi dia. Dan akhirnya Yesus itu mati. Kalau secara manusia kita lihat itu adalah sebuah kekalahan. Itu bukan rencana Tuhan yang kita kehendaki. Itu juga yang terjadi bagi pengikut-pengikutnya pada waktu itu. Tapi saudaraku dengar baik, rencana Tuhan itu bukan sepotong-sepotong. Rencana Tuhan itu adalah sebuah rencana yang penuh. Karena kemudian Yesus itu bangkit. Tapi banyak murid, banyak pengikut yang sudah patah di tengah jalan ketika melihat Yesus itu mati. Disalibkan dan mati serta kemudian dikuburkan. Banyak yang akhirnya imannya gugur. Nah, hari ini kita bisa belajar dari dua hal ini. Rencana Tuhan bagi Daud ketika masa itu adalah Daud memperoleh kemenangan. Tapi kemudian di masanya Yesus memperoleh kemenangan. Yaitu dia bangkit. Tapi sebelum itu, secara manusia dia mengalami kekalahan. Saudaraku, hari ini kita bisa lihat banyak orang-orang pilihan yang mengalami sakit misalnya, yang mengalami kerugian, yang menghadapi masalah, yang menghadapi persoalan dan beban berat dalam hidupnya. Dan mungkin kita mengalaminya hari ini. Dan kita berkata, apakah ini rencana Tuhan? Kemudian kita ragu. Padahal sama seperti Yesus mati dan kelihatan kalah, tapi rencana itu belum berakhir. Justru kemudian 3 hari kemudian kemenangan besar bagi seluruh dunia yang percaya, seluruh orang yang percaya kepada Yesus itu terjadi. Jadi kalau hari ini saudara mengalami kerugian, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbeban berat, tetaplah percaya bahwa rencananya belum selesai. Apa yang dirancang Tuhan bagi Anda belum selesai. Dan ketika iman Anda masih tetap ada kepada rencana Tuhan, yang pasti adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, itu yang diucapkannya, itu yang dituliskan di Alkitab, yang harus kita pegang
Maka ini adalah masa-masa pengujian bagi kita. Dan percayalah, seluruh rencana Tuhan bagi orang-orang pilihannya di Alkitab ini, yang kita baca, yang kita percaya adalah sebuah kebenaran, itu semua sudah digenapi. Jadi, apapun keadaannya, apapun yang kita alami, yang terpenting lakukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Ingat, Dia adalah GPS dalam hidup kita. Kalau jalan yang kita lalui hari ini berbatu-batu atau menanjak berat terasa, percaya itu jalan yang ditentukan bagi kita sesuai dengan GPS yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Percayalah rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita belajar lagi pada ayat 22 dari 2 Samuel 5 ini. Saya akan bacakan. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, jadi orang Filistin itu maju lagi, menyerang dengan cara yang sama, dengan keadaan yang sama. Kalau kita bandingkan ayat 18, saya akan bacakan ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, dengar, ini ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka caranya sama, keadaannya sama. Tapi ayat 23 berkata, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Walaupun sama keadaannya, musuh itu melakukan dengan cara yang sama, Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Ada orang berkata yang saya dengar, kalau terus bertanya kepada Tuhan, apa gunanya kita punya pikiran atau punya pengetahuan? Kalau sikit-sikit nanya sama Tuhan, apa? Itu supaya Tuhan memimpin pikiranmu untuk menjalankan rencananya. Sekali lagi, itu supaya Tuhan yang menjadi GPS Roh Kudusnya itu memimpin pikiranmu untuk menjalankan rencananya dalam hidupmu. Karena kecenderungan orang ketika menghadapi hal yang sama, Daud sebelumnya sudah menang. Dan dia lihat musuh datang dengan keadaan yang sama, strategi yang sama dalam pandangannya. Kalau orang yang mengandalkan pikiran dan pengalaman, dia akan melakukan cara yang sama dan berpikir hasilnya akan sama. Apakah itu masuk akal? Benar, masuk akal. Kalau yang pertama dia menang dengan cara A, dan musuh melakukan gerakan yang kedua dengan cara yang sama, ketika dia akan bertindak dengan cara A, dalam pemikiran manusia, pasti dia juga akan menang. Tapi Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Jadi kalau dipimpin oleh pikirannya, sebenarnya Daud gak perlu tanya. Karena kelihatannya musuh melakukan strategi yang sama. Tapi jalan Tuhan, cara yang diperintahkan Tuhan tidak sama. Ayat 23 kalimat berikutnya berkata, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi Tuhan memerintahkan dengan cara yang berbeda. Dan Daud tetap taat melakukan caranya Tuhan itu. Dan hasilnya apa? Daud menang.
Karena rencana Tuhan tetap, musuhnya diserahkan kepadanya. Maka saudaraku, kita harus belajar dari sikap hati Daud ini. Untuk menghadapi persoalan kita, peperangan kita, tetaplah bertanya kepada Tuhan. Bahasa sekarang ini jangan sok tahu. Kenapa Daud bertanya kepada Tuhan? Karena saya percaya dia tahu bahwa Tuhan bisa melihat lebih daripada apa yang dia lihat. Sama seperti GPS, ketika terhubung dengan satelit, kita nggak bisa lihat apa yang dilihat satelit sehingga dia bisa menunjukkan jalan yang baik kepada kita. Maka sekali lagi, lakukan apa yang dirancang Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, Yesus melakukan rencana Bapa. Dia akhirnya disiksa, mati di atas kayu salib. Itu yang harus dijalani oleh Yesus. Tapi ujung dari semuanya adalah kemenangan kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi ingat, dalam pandangan manusia itu Yesus kalah. Dia mati, tapi justru untuk memenangkan kita. Karena itu adalah rencana Bapa. Maka Daud menuliskan dalam Mazmur 37, ayat 23. Saya akan bacakan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dialah yang menetapkan langkah-langkah saudara dan saya. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyatakan kita berkenan kepada Tuhan, tapi kita tidak mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan Tuhan, maka kita yang rugi sendiri. Maka persoalan dan masalah itu akan semakin panjang. Dan kita nggak tahu rencana Tuhan. Karena kita yang pimpin langkah kita. Maka hari ini kita bisa belajar seperti Daud, tetaplah bertanya kepada Tuhan, tetaplah taat kepada GPS yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami percaya ini yang kami perlu lakukan dalam hari-hari yang sulit saat ini. Kami menghadapi peperangan. Ada peperangan-peperangan pribadi yang harus kami alami, yang harus kami jalani. Dan biarlah hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya, kami melakukannya sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan. Roh Kuduslah yang menjadi penuntun hidup kami, penolong hidup kami untuk mengambil keputusan, mengambil tindakan, apapun yang penting dalam hidup kami. Bahkan hal-hal yang kecil pun, pasti Tuhan menolong kami lewat pimpinan Roh-Nya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kesempatan yang Kau beri pada kami hari ini. Dan kami yakin kesempatan yang Tuhan percayakan bisa kami miliki hari ini dengan kekuatan dan kemampuan, bahkan kesehatan yang ada. Tuhan mau kami untuk melakukan firman. Kami percaya tantangan, persoalan, bahkan peperangan yang kami hadapi, Tuhan mau kami menang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami tahu kalaupun hari ini itu sepertinya kecelakaan itu belum selesai. Ketika kami sakit, itu bukan akhir dari semuanya. Ketika kami mengalami kerugian, yang kami percayai hari ini adalah itu bukan akhir segalanya. Itulah peperangan yang harus kami hadapi. Kami harus menghadapinya dengan rencana Tuhan, dengan cara Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya Tuhan Yesus. Sehingga seperti rencanamu, kami memperoleh kemenangan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat diberi kekuatan yang baru. Yang menghadapi persoalan-persoalan dan pergumulan yang berat, akhirnya melihat dan memperoleh kemenangan dalam hidupnya. Karena kekuatan Tuhan, karena melakukan rencana Tuhan, karena melakukan caranya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami memakai pengetahuan kami, itu yang menjadi andalan kami. Kami berharap, bergantung kepada pengetahuan-pengetahuan manusia. Ampuni kami. Bahkan banyak dari kami yang tidak bertanya kepada Tuhan, bagaimana kami menghadapi persoalan ini? Bagaimana kami harus menghadapi sakit yang kami sedang hadapi, kami alami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan berbicara kepada kami bagaimana kami harus menghadapi semuanya. Dan dengan itulah kami yakin pada waktu Tuhan kami akan mengalami kemenangan. Kami juga berdoa buat bangsa ini, buat kota kami ini. Kami percaya semua dalam otoritas Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam bangsa ini, dalam kota ini, dalam gereja-gereja untuk mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan kami mendoakan juga saudara-saudara kami, umat-umat pilihan-Mu dimanapun berada saat ini, biar semuanya mengikuti rencana Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga orang-orang percaya, orang-orang pilihan-Mu ini menjadi orang-orang yang menjadi contoh, menjadi teladan di sekitar mereka. Bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memimpin, dan Tuhan pasti akan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Terpuji nama-Mu, kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus sudah ada di dalammu.
Tanya Tuhan apa rencananya dalam hidupmu. Bertanyalah kepada Tuhan bagaimana cara menjalani, berperang melawan persoalan masalah sakit yang sedang kita alami saat ini. Maka pasti Tuhan akan membawa engkau ke dalam kemenangan. Membawa keluargamu, membawa pekerjaanmu, usahamu, studimu untuk menuju kemenangan sesuai dengan rencananya. Maka Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.